Pembelajaran berdiferensiasi menjadi sebuah jawaban dari terselenggaranya sekolah yang ramah anak dan pendidikan inklusif. Kebutuhan belajar siswa yang terpenuhi menjadi sebuah parameter untuk terwujudnya pendidikan yang berpusat pada siswa. Hal tersebut tentu menjadi relevan dengan perkembangan saat ini. Lalu bagaimana kabar pembelajaran di daerah-daerah? Perubahan kurikulum membawa angin segar, khususnya untuk mata pelajaran informatika. Meskipun akan muncul tantangan-tantangan baru yang menyertai. Untuk itu, saya mengangkat judul Carding Probot Unplugged sebagai judul dalam berbagi praktek baik pembelajaran berikut ini. Carding Probot Unplugged adalah pembelajaran informatika yang menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi berbantu kartu coding yang dikemas dalam permainan programmer dan robot yang dilakukan di kelas tanpa tercolok kabel atau listrik. Tujuan dari praktek baik ini adalah 1. Menjawab kegelisahan dan kesulitan siswa dalam memahami materi algoritma membuat instruksi SIDCODE. 2. Memberikan pembelajaran kepada seluruh siswa yang memiliki karakteristik beragam sehingga dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya. 3. Tercapainya tujuan pembelajaran yaitu siswa memahami algoritma dan mampu membuat instruksi SIDCODE dengan tepat. Dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menggunakan pendekatan design thinking, yaitu mendesain cara berpikir. Dalam hal ini, siswa sebagai subjek utama pada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, saya melakukan pendekatan kepada siswa. Kesulitan-kesulitan apa yang mereka alami pada pembelajaran saya? Berempati pada siswa membangun hubungan yang lebih dekat antara guru dan siswa, sehingga guru lebih paham karakteristik siswa dan sebagai dasar guru pada saat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut alur skenario pembelajaran yang digunakan. Dengan kanvas design thinking, saya lebih mudah mengetahui kebutuhan siswa, tantangan yang menjadi kendala, lalu mencari solusi yang paling tepat dan membuat skenario pembelajarannya. Aplikasi kecerdasan buatan atau AI saya gunakan untuk membantu dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai, utamanya dalam mencari ide-ide dengan rumus KTP, yakni konteks, tujuan, dan perintah yang tepat. Saya dapat membuat sebuah rancangan pembelajaran. Kelebihan dari rancangan dengan design thinking adalah kita sekaligus dapat membuat media ajar yang paling tepat yang dapat digunakan dalam pembelajaran dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Terakhir, saya melakukan uji coba atas rancangan pembelajaran yang sudah dibuat. Bahkan beberapa rekan kerja saya libatkan sebagai observer dan memberikan umpan balik. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model PBL berbantu media ajar kartu coding yang dikemas dengan permainan programmer dan robot ini diawali dengan saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya juga menyisipkan ice breaking terkait sebuah perintah untuk robot yang diperankan beberapa siswa. Anak-anak merasa senang dan mulai memahami makna dari ice breaking yang diberikan. Kemudian, saya memberikan asesmen awal menggunakan aplikasi Quizzes sebagai awal saya memetakan kesiapan belajar siswa, yang nantinya akan saya bagi kelompok secara beragam. Diferensiasi yang saya gunakan adalah konten dengan cara belajar yang berbeda sesuai dengan minat siswa. Ada sebagian siswa yang memilih dengan literasi dengan buku paket, atau sebagian lainnya dengan video pembelajaran yang sudah disiapkan, juga dengan penjelasan-penjelasan guru. Guru juga melakukan bimbingan intensif kepada beberapa kelompok yang masih lemah pada saat melakukan penyelidikan dan pengembangan hasil karya atau LKPD. Di sini terlihat guru menggunakan diferensiasi proses.
Tahapan selanjutnya, siswa dalam kelompoknya mempresentasikan di depan kelas dengan memperagakan permainan programmer dan robot. Setiap kelompok yakni 4 orang akan terbagi menjadi 2 secara berpasangan, kemudian ada yang berperan sebagai programmer yang bertugas memberikan instruksi kepada robot, dan ada juga yang berperan sebagai robot yang menjalankan instruksi pseudocode sederhana yang telah dibuat. Disinilah terkadang siswa akan dapat menganalisis sendiri dan menemukan kesesuaian dan ketidaksesuaian dari instruksi yang telah dibuat. Siswa juga dapat menemukan kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Produk LKPD yang berbeda sesuai dengan instruksi yang mereka buat menunjukkan diferensiasi produk. Pada akhir pembelajaran, saya dan siswa mengambil kesimpulan bersama dan melakukan refleksi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Padlet. Semoga dengan praktek baik yang sudah saya lakukan ini menjadi sebuah praktek baik yang akan terus dikembangkan dan menjadi sebuah jawaban untuk sesama guru, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, bukanlah sebuah hambatan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa dapat dikuatkan dalam pemahaman algoritma dengan berbagai media yang ada, dikemas dengan permainan yang menyenangkan dan tetap bermakna.